Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raje makan bayam. Makan bayam habis separuh. Siapa yang semangat menjawab salam, saya doakan nanti bisa haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat mudah-mudahan bisa haji dan umroh. Amin. Yang daan semangat umroh aja. Apa kabar semuanya, sehat? Semuanya baik? Sami-sami kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, teristimewa yang kita hormati, kita muliakan, kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia dan akhirat. Amin. Yang pertama kita hormati Bapak Karutan kelas 2B Sambas, Bapak Haji Andreas Dwi Pujianto AMD IP SH MH. Lalah aku ngapalkannya tadi ya. Belum haji ke Pak? Doakan aminkanlah. Gelarnya banyak, AMD IP SH MH, 3 gelarnya. Tapi bini tetap satu Pak ya. Gelar boleh banyak. Ustadz Atoli 3 gelarnya, Doktor SSC MH, tapi bini tetap satu. Niat ada, cuman belum kesampaian Mas. Kemudian yang kita hormati segenap pejabat struktural di lingkungan Rutan kelas 2B Sambas. Kemudian yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan, yaitu Bang Erik, karena dia yang hubungi saya maksudnya. Dan yang paling istimewa juga adalah bapak-bapak semuanya, saudara-saudara saya, keluarga saya yang ada di depan saya ini. Saya doakan mudah-mudahan di akhirat nanti kita masuk surga sami-sami. Amin. Kalaulah surga hanya Allah siapkan untuk orang yang sian bedose, pasti surga isinya cuma Nabi Muhammad. Betul ke? Saya ulangi, kalau surga Allah siapkan hanya untuk manusia yang daan bedose, maka isinya hanya Nabi Muhammad. Kita daan masuk. Di sana ada acara juga Pak? Ada saingan. Iya. Soalnya hilang konsentrasiku jadinya. Iya. Iyalah. Bisa konsentrasi Bapak, tetap nangar suara saya bisa ya? Ndaan fokus ke joget. Oke, saya ulangi. Kalaulah sorge Allah siapkan hanya untuk orang yang tidak ada dosanya, maka sorge itu isinya hanya Nabi Muhammad. Karena cuma Nabi Muhammad yang sian dosanya. Kita ada ke banyak? Banyak atau banyak inyan? Banyak inyan atau luar biasa banyaknya? Bang Erik ada dosa? Ada. Pak Karutan ada dosa? Ini yang ceramah ada dosa? Tahu dari mana? Justru penceramah itu paling banyak dosanya Pak. Ini Ustadz nih paling banyak dosanya. Kalau dibandingkan bapak-bapak, ini bapak cuman dosanya karena ketahuan itu aja. Ini belum ketahuan, makanya masih aman dia. Nah, selagi masih Allah tutup, banyak-banyaklah istighfar, bertobat. Ini karena masih Allah tutup. Tapi kalau udah nanti Allah buka, selesai Pak nasib kita. Karena itu
dosa saya dibandingkan dosa bapak lebih banyak dosa saya. Kalau ibu bapak berbuat dosa, itu dosanya hanya untuk bapak, tidak nyampih ke orang. Tapi kalau Ustadz Hatoli yang berbuat dosa, mohon maaf selingkuh misalnya, na'udzubillah, viral. Ditontonlah orang sekabupaten, dilihatlah ibu-ibu, Ustadz ajak selingkuhinya, pergi kita. Berlipat-lipatlah dosa Ustadz tu. Ditirulah orang, dapat juga dosanya. Dicontohlah orang, dapat juga tu dosanya. Makanya Ustadz boleh jadi lebih dolok di akhirat masuk neraka. Betul? Betul lagi katanya, ya Allah. Tang lalu betul lu di. Dan tahu lalu nyukikan hati kawan. Nah, PW payahnya jawab salah kayaknya, iya. Insyaallah mudah-mudahan di akhirat kita masuk surga sama-sama. Nah, cuman pendosa ada dua. Nih Pak, pendosa itu ada dua modelnya. Satu, pendosa yang malu dengan dosanya. Lalu dia berjanji bertobat kepada Allah, tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, maka pendosa seperti ini masuk surga. Nah, tapi ada pendosa yang kedua. Pendosa yang sombong dan bangga walaupun udah berbuat dosa. Diingatkan melawan, diberitahu tetap merasa paling benar. Orang seperti ini pendosa yang bangga dan sombong dengan dosanya, tempatnya neraka jahanam. Mudah-mudahan kita termasuk pendosa yang malu dengan dosanya dan mau memperbaiki diri. Orang seperti ini masuk surga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dunia hanya sementara, Pak. Sehat sementara, sakit, senang, susah, jabatan, jadi rakyat biasa hanya sementara. Ujung-ujungnya semuanya pasti mati. Lalu apa yang abadi? Amal perbuatan yang kau lakukan waktu di dunia, itulah yang akan abadi, pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, Pak, masih banyak kesempatan jadi orang baik. Betul? Kalau bapak ibu pergi ke Malaysia, ternyata di Malaysia tidak suke, balik agak ke Sambas, kerja di Sambas, bisa, masih ada pilihan. Kalau orang dari Jawa datang ke Sambas, ternyata di Sambas tidak suke, balik agak ke Jawa, kerja di Sinun, masih ada pilihan. Tapi kalau bapak ibu udah masuk ke dalam kubur, suke atau tidak suke, tinggallah kau di sini, tidak boleh keluar. Coba keluar sekecamatan orang lari. Artinya apa? Selagi kita masih hidup di dunia, kita masih banyak pilihan. Betul? Dalam penjara berapa lama hukuman paling lama, Pak Erik? Paling lama 15 tahun di penjara. Masih boleh makan, masih bisa minum, masih bisa tawa-tawa, masih bisa main catur. Ada main catur situ. Tapi mudah masuk dalam kubur, ada main catur di kubur. Si anagi, artinya selama kita masih ada di dunia, untung jangan Allah langsung cabut nyawa kita. Mun langsung Allah cabut nyawa kita, dan sampat agi nabi tobat, Pak. Tapi Allah masih beri kesempatan kita, gunakan baik-baik ya. Berubahlah saya insya Allah. Gitu ya Pak? Pak. Orang mundaan nyaut diajak ngomong biasanya dua kemungkinan. Pertama sakit, kedua banyak utang. Bapak-bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Yang punya utang saya doakan mudah-mudahan utangnya ya dibuat Allah buat lupa orang yang utangnya. Agi. Di situ di sini pernah enggak Pak karutan mati lampu? Pernah ya? Pernah atau sering? Pernah aja ya. Suah lah ya. Tapi di kampung kami karap mati lampu. Kalau mati lampu tengah malam buta, itu paling cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam lah. Laka iya dah tarang ngagi rumah kita. Tapi kalau dah masuk dalam kubur, dari malam pertama sampai datang hari kiamat, gelap selama-lamanya. Kalau waktu hidup kau tidak pernah mendirikan sholat, tidak pernah kau beramal soleh. Jelas Pak? Alhamdulillah udah jelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ya katanya dah jelas. Apa lagi nak ku jelaskan?
Oke. Jadi Ustadz Atoli apa yang nak disampaikan? Itu poin pertama. Allah masih beri kita kesempatan, Allah masih beri kita nikmat, Allah masih beri kita kesempatan berbuat baik, jangan disia-siakan. Sekarang saya tanya Bapak, ada enggak yang mau jadi orang kaya? Nah, acungkan tangan yang mau jadi orang kaya mana? Oh, si Anke. Nah, acungkan tangan yang mau hidup sehat. Yang mau sehat aja, yang sehat, yang mau sehat. Ibu-ibu enggak mau sehat? Oh, mau semuanya ya. Jadi kaya enggak mau? Mau sehat aja. Mana yang lebih penting, kaya atau sehat? Sehat. Kalau Bapak Ibu diberi sehat, cukup kah? Sehat cukup? Enggak cukup. Harus punya iman. Ingat, harus punya iman. Sehat, kaya, cukup? Kaya, sehat, cukup? Enggak cukup, harus punya kaya, sehat, terkenal, cukup? Enggak cukup, tetap harus punya iman. Kenapa penting iman Pak Ustadz? Nih saya beritahu Bapak Ibu, ada satu manusia sampai hari ini paling kaya, paling tinggi pangkatnya, paling terkenal seluruh dunia sampai hari ini. Tapi karena tidak punya iman, Allah hinakan dia. Siapa ya? Fir'aun. Kenal ke dengan Fir'aun? Di mana kenalannya? Fir'aun itu kaya, penguasa, hebat, kekayaannya di mana-mana dan terkenal viral sampai hari ini. Tidak ada orang yang tidak kenal dengan Fir'aun. Apalagi orang Islam pasti tahu dengan Fir'aun. Tapi karena tidak punya iman, Allah hinakan Fir'aun, Bapak Ibu. Mana buktinya Pak Ustadz Allah menghinakan Fir'aun? Lihat, sampai hari itu saya belum pernah jumpa dengan orang yang namanya Fir'aun. Di situ ada yang Fir'aun namanya. Acungkan tangan, tunjukkan dengan KTP, saya beri 10 juta. Ayo, buktikan dengan KTP, saya beri 10 juta kalau namanya Fir'aun. Padahal kaya Fir'aun, hebat, terkenal, sehat badannya. Bahkan menurut satu riwayat Pak, Fir'aun itu tidak pernah sakit selama 200 tahun. 200 tahun karena dia Bani Israel. Dan dia buang air besar 40 hari sekali. Makanya tidak heran kalau dia ngaku ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian. Tidak ada gunanya kaya, tidak ada gunanya sehat, tidak ada gunanya kau terkenal kalau kau tidak beriman kepada Allah. Jadi iman penting atau tidak penting? Penting aja atau pentingian? Nah, Isra Mi'raj pesan yang kedua mengajarkan kita supaya tetap punya iman. Bapak Ibu, kalau saya cerita Isra Mi'raj, percaya enggak dengan Isra Mi'raj ya? Yakin? Dari Makkah ke Palestina, kalau naik kuda, kendaraan yang paling cepat waktu kuda. Dari Makkah ke Palestina, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, pakai kuda 1 bulan baru sampai. Pakai kuda. Paginya tolen. Baliknya jadi berapa bulan? 2 bulan. Ini Nabi dari Makkah ke Palestina, naik ke langit, tembus 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha, balik lagi ke bumi, waktunya tidak sampai 8 jam. Percaya? Percaya? Tidak masuk akal. Nah, tidak masuk akal. Isra Mi'raj tidak bisa diterima pakai akal. Isra Mi'raj hanya bisa diterima pakai tanggung jawab hati Bapak, iman Pak. Pakai iman. Tidak mungkin kata otak, tapi kalau kata iman, apa yang tidak mungkin kalau Allah yang mau? Betul? Contoh, supaya iman kita makin kuat. Misalkan nisuk Bang Erik di Talan Jalu. Nah, dan apa ya misal tuh ya misal. Ya, baru nak misal dah pucat deh. Misalkan besok Bang Erik di Talan Jalu selama 40 hari 40 malam dalam parut Jalu. Kira-kira Bang Erik masih hidup atau mati? Jawab, hidup atau mati?
mati menurut utak kita. Tapi ada nabi, namanya Nabi Yunus, ditelan ikan, dibawa ke dasar laut yang paling dalam, bertemu 3 gelap, kata Allah. Zulumatun salas, bertemu 3 gelap. Gelapnya tengah malam, gelapnya dalam perut ikan, gelapnya di dasar laut. 3 gelap bertemu, Pak. Kira-kira Nabi Yunus masih hidup atau mati? Menurut iman kita pasti hidup. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus membaca istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas. Dibacakan gaya, ikan di dasar laut sakit perut, Pak. Di dasar laut sakit perut. Kemana nak nyari apotik? Puskesmas pun sian. Akhirnya dia naik ke daratan, dimuntahkannya Nabi Yunus. Allah punya kuasa, tetap hidup Nabi Yunus walaupun dah 40 hari dalam perut ikan. Contoh lagi, biar makin kuat imannya. Menurut dokter, mungkinkah perempuan bisa hamil tidak pernah disentuh orang laki? Menurut dokter, mungkin tidak? Tidak mungkin. Harus terjadi pembuahan antara sel sperma punya laki dan sel telur punya perempuan. Bertemu, baru bisa terjadi kehamilan. Menurut dokter, menurut otak, medis. Tapi menurut iman kan tidak begitu, Pak. Ada perempuan suci, namanya Siti Maryam. Jangankan nikah, disentuh laki-laki pun tidak pernah. Tapi terjadi mukjizat, Allah yang mau, hamil dia. Lahir bayinya, langsung jadi nabi. Namanya Nabi Isa alaihi salam. Tidak ada suaminya. Cuman sayang sekarang banyak juga perempuan yang tidak mau kalah dengan Siti Maryam. Begitu hamil tidak ada suaminya. Pret. Bu, ibu tang bisa hamil si an lakinya. Aku mukjizat. Pasti ada hantunya. Jangankan Nabi Isa yang udah ada ibunya, udah setengah modal aturannya. Lihat Nabi Adam, ibu ndak ada, bapak ndak ada. Betul kan? Tapi Allah yang mau. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah kalau menginginkan sesuatu tinggal berkata jadi, terjadi, Pak. Ndak ada yang ndak mungkin kalau Allah yang mau. Betul? Nah, makanya pesan yang kedua dari Isra Mi'raj adalah supaya kita tetap menjaga iman. Saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu percaya dengan Isra Mi'raj? Yakin? Betul? Berarti Bapak Ibu yang di hadapan saya ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, orang yang di luar sana yang hidupnya bebas, yang hidupnya mungkin kena jamin, dapat rumah dinas, dapat oto dinas, bahkan listriknya pun kena bayarkan oleh negara, belum tentu lebih mulia daripada bapak-bapak. Betul? Kalau bapak di sini lebih beriman, lebih takut kepada Allah, lebih tidak berani setelah ini nanti menantang larangan Allah, bapak ibu semuanya lebih mulia di hadapan Allah daripada mereka. Betul? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling tinggi pangkatnya, bukan yang paling banyak gelarnya, bukan yang paling bagus rumahnya, bukan yang oto besar rumah besar bini besar. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Pak? Jadi Isra Mi'raj mengajarkan supaya kita harus kuat iman. Bapak ibu kalau mati besok lusa tidak meninggalkan harta, Allah tidak marah. Bapak ibu kalau mati tidak meninggalkan warisan, tidak masalah. Tapi kalau bapak ibu mati tidak membawa iman, itu masalah paling besar. Sengsara di dunia, di akhirat jelas tempatnya, karena tidak punya iman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Dah habis waktunya? Mohon maaf Pak Karutan, saya ceramah tuh hanya 1 jam. Tadi saya mulai jam 9, berarti selesai jam 10. Di mana-mana tetap saya ceramah 1 jam.
sesuai dengan air minum yang diberikan. 600 ml 60 menit berarti 1 jam. Saya di WA oleh Bang Erik itu, Ustaz, tolonglah isi ceramah kami di Rutan Sambas. Saya tolen Bang Erik. Carilah Ustaz yang lain. Pokoknya Pak Ustaz lah sampatkan waktu. Nah, jadi memang harus saya sampatkan, bukan nunggu waktu sampat. Nunggu waktu sampat, enggak sampat-sampat kita Pak. Kan kita sibuk semuanya, betul? Pak Karutan sibuk, saya pun sibuk sebenarnya. Tapi demi silaturahmi kita, nah apa-apa saya sampaikan. Mudah-mudahan kumpul kita ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kalau mau ngundang saya ceramah paling gampang, cukup pakai WA, enggak perlu pakai surat. Saya tunggu surat-suratnya enggak datang-datang dari Bang Erik, jadi enggak usah lah. Cukup pakai WA. Di depan saya ada Pak Hemi Susanto. Ini Pak Kades Tebas Kuala. Maksudnya saya nak madahkan dia suah ngundang saya ya. Mak Arito saya ceramah dulu lah Pak ya, enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Hidup itu ada ujiannya masing-masing, betul Pak? Bapak Ibu jangan sedih, hidup kita ini ada ujiannya masing-masing. Jangankan kita manusia biasa, Nabi ada enggak ujiannya? Nabi Muhammad ada enggak ujiannya? Banyak. Mana yang lebih banyak ujiannya? Nabi atau kita? Yo. Kita belum apa-apanya, Pak. Pak. Jaga iman baik-baik. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, sesungguhnya kalau hati kita dekat dengan Allah, itu bukanlah musibah, Pak. Ini saya ada kata kuncinya nih, Pak. Kalau musibah membuatmu makin dekat dengan Allah, maka itulah nikmat. Tapi kalau seluruh nikmat Allah yang kau terima malah membuat kau makin jauh dari Allah, maka itulah musibah. Jelas? Bisa kita ngulanginya? Kalau musibah membuatmu makin dekat dengan Allah, maka itu adalah nikmat. Tapi kalau nikmat Allah membuatmu makin jauh dari Dia, maka itulah sesungguhnya musibah. Kalau bapak di situ bisa lebih dekat dengan Allah, bisa lebih rajin ngaji, bisa lebih rajin sholat, bisa lebih rajin muhasabah, introspeksi diri, berarti di situ adalah nikmat. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Jadi Allah sayang dengan kita, Allah berikan kesempatan kau situ dulu. Supaya kau introspeksi, supaya kau muhasabah, supaya kau mengenal dirimu. Sampai bila aku nak gitu, ya Allah. Sampai bila aku seperti ini, ya Allah. Aku harus berubah setelah ini, ya Allah. Itu maunya Allah. Karena Allah sayang dengan kita. Kalau Allah mau, langsung dicabutnya nyawa kita. Tidak sampat lagi bertobat. Tapi karena Allah masih sayang, jangan dulu, kata Allah. Hai malaikat, jangan kau cabut. Padahal Pak, malaikat Israel, malaikat maut, kenal ke dengan malaikat maut? Tapi tahu ya, kata Nabi, malaikat maut Israel dalam satu hari 70 kali dalam sehari melihat kita mantau. Dah sadang ke aku cabut tu. Kira-kira. Mun ibarat buah nanggak ya cantik-cantik dah sadang ke diambil 70 kali kata Nabi, malaikat maut mantau kita dalam satu hari. Tapi kata Allah, jangan. Mungkin dia nak taubat minggu depan. Sekali minggu depan lihatlah ya Allah, belum taubat masih di minggu depan. Gimana ya Allah, ku cabut usah dulu. Mungkin bulan depan. Dah bulan depan, lihatlah ya Allah ya. Dah bulan depan, belum jadi bertobat masih. Ku cabut usah kata Allah. Masih beri kesempatan. Beri kesempatan. Beri kesempatan. Saking sayangnya Allah dengan kita, Pak. Pak. Mun turutkan hati, mun kita mau introspeksi diri. Dah berapa kali kita mengecewakan Allah? Dah berapa kali Bapak Ibu kita mengecewakan Allah? Allah beri kita nafas. Allah beri kita sehat, Allah beri kita rezeki, tapi Allah suruh bangun subuh pun karap kesiangan. Tapi apa jawaban Allah? Tetap Allah bangunkan masih kita subuh, betul? Sayang Allah dengan kita, makanya diberi kesempatan. Bapak Ibu jangan sedih, la tahzan, jangan sedih, la tahab, jangan takut. Selama hati tetap dekat dengan Allah, tidak ada bahayanya hidup di dunia. Ringan hidup ini Bapak Ibu. Nah, jadi makin kuat iman kita kepada Allah berada di tempat itu,
itu adalah nikmat yang sesungguhnya. Nikmati aja. Mun bahasa kami orang Galing, just the way you are. Tahu ke artinya? Nah, aku pun tak tahu. Pokoknya gaya-gaya. Jalani aja, nikmati, syukuri sambil muhasabah diri. Mudah-mudahan setelah ini ada perubahan. Jelas, Pak? Nah, itu poin yang kedua, jaga iman. Kaya pun kalau tidak ada iman, hine macam Fir'aun. Tinggi pangkat pun kalau tidak punya iman, hine macam Fir'aun. Tapi biar hidup miskin, sontok, sederhana, apa adanya. Tapi kalau punya iman, mulia kita di hadapan Allah. Mana buktinya Pak Ustadz? Bapak pasti kenal Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu budak hamba sahaya, kulitnya hitam. Hitam kulitnya, Pak, karena dia orang Ethiopia. Orang Ethiopia hanya dua warna kulitnya, Pak. Mundaan hitam, hitaminyan. Orang Ethiopia. Sehitam-hitamnya orang Sambas, belum hitaminyan masih. Masih kuning langsat buruk. Nah, tapi Bilal bin Rabah budak hamba sahaya. Budaknya apa Pak Ustadz? Ada yang ngartikan budaknya pembantu. Oh, lain. Pembantu dengan budak hamba sahaya ya lain, Pak. Kalau pembantu dia kerja di rumah kita gaji. Tapi budak hamba sahaya dia kerja 24 jam, bisa kita suruh HP aja dan tidak boleh kita gaji. Dia baru bisa merdeka kalau kita merdekakan. Tapi Bilal mulia di hadapan Allah karena dia punya iman. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mendengar bunyi tapak sandal Bilal dalam surga, Pak. Kata Nabi, wahai Jibril, suara sandal siapa ya? Suara sandal Bilal bin Rabah. Karena dia selalu sholat 2 rakaat setelah berwudu. Bayangkan Bapak Ibu, kita nih biar tinggi pangkat, biar sehat badan, biar kita terkenal, tapi kalau tidak punya iman, lebih hina dari sandalnya Bilal. Ustadz Hatoli itu ya, boleh jadi lebih hina dari sandalnya Bilal bin Rabah kalau kau tidak beriman, Ustadz Hatoli. Jadi iman penting atau tidak penting? Siap jaga iman? Siap istiqomah beriman? Siap jaga iman sampai mati? Sekali la ilaha sampai mati tetap la ilaha. Sekali kita katakan Muhammadur Rasul, sampai ajal datang tetap Muhammadur Rasulullah. Nah, sekarang saya tanya, kalau bapak kena balik duit 10 juta, mau ndak pindah agama? Jawab, mau ke ndak? Kalau kena balik 50 juta, mau pindah agama? Kalau 1 miliar? Catat omongannya bapak-bapak tadi ya udah dicatat oleh malaikat. Tapi berapa banyak saudara-saudara kita yang di luar, mereka justru mungkin tidak lebih mulia dari bapak-bapak. Ada yang cuman baritnya 2 bungkus supermie, indomie, karena barit 3 kilo baras mau mereka pindah agama. Apa agilah 10 juta, 1 miliar. Jadi iman ini mahal. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah keimanan. Jelas? Nah, itu poin yang keberapa tuh, Pak? Yang kedua. Yang pertama tadi, gunakan kesempatan dengan baik karena dunia ini hanya sementara. Yang kedua, jaga iman, jangan sampai dijual berapapun harganya, karena iman yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sekarang yang ketiga. Sudah habis waktunya? Oke. Yang ketiga, bapak-bapak, Nabi Isra Mi'raj itu diawali dari kesedihan. Isra Mi'raj terjadi tahun 621 Masehi. Sekarang tahun berapa? 2026. Kita kurangi 2026 dikurang 621 sama dengan? Nah, berapa Pak Karutan? 1405 tahun yang lalu. Jadi Isra Mi'raj yang kita peringati hari ini sudah terjadi 1405 tahun yang lalu.
Tahun itu Bapak Ibu disebut dengan tahun Amul Husni. Amul artinya tahun, husni artinya sedih. Amul Husni tahun sedih. Kalau di sini, kalau di situ ada namanya Pak Husni berarti Pak Sadih ya. Siapa namanya Pak? Pak Sadih saya kata dia. Karena Husni, pakai Z, Husni. Kenapa tahun itu disebut tahun Amul Husni? Karena Nabi mengalami masalah kesedihan yang bertubi-tubi. Pertama, bininya meninggal. Sandaran hati Pak meninggal. Sedih Nabi. Bapak kalau bini mati sedih enggak? Nyan ke. Bini mati sedih enggak? Dan sebenarnya ada sedih memang sedih tapi ya pura-pura. Pura-pura dia barang kena krepek tolen tiap hari. Sekali mati bininya masuk ke kamar merdeka. Pak, saya perhatikan nasib kita orang laki memang dah kena krepek Pak. Saya rasa macam takdir ya. Waktu kacik dimarahi umat, dah besar dimarahi ayah, di sekolah dimarahi guru, di tempat kerja dimarahi atasan, udah nikah dimarahi bini, mati masuk dalam kubur dimarahi malaikat lagi. Sedih nasib orang laki. Masa nak nangis saya nyeritakan. Tapi harus sabar. Dia dulu bapak-bapak datang ke saya, barang dikerepeki tolen lah bininya. Ustaz, adeke doa supaya bini berhenti ngerepek. Adanya saya, tolonglah doakan Pak Ustaz. Saya doakan inyan. Bulan depan datang dia Pak. Ustaz, doa Ustaz Allah kabulkan. Apa Pak? Bini saya kena stroke Pak Ustaz. Bunyi-bunyi. Tolonglah doakan supaya dia ngerepek age Pak Ustaz. Saya baru tahu jawabannya setelah mendengar ceramah Dokter Aisyah Dahlan. Jadi ada dokter namanya Pak Dokter Aisyah Dahlan. Apa kata dia? Perempuan dalam satu hari mengeluarkan kata-kata 20.000 kata dalam sehari. Sedangkan laki-laki hanya 7.000 kata. 3 kali lipat perempuan dibanding kita. Makanya kalau dia ngerepek nggak usah heran. Dia nak mencapai 20.000 tadi ya. Pokoknya tiap hari bunyi mesin genset. Nah, kalau ndak nyampai 20.000, kata dia, itu istri bisa kena stroke ringan. Sekali berobat 40 juta. Nah, pilih bini ngerepek atau bayar 40 juta. Mun saya tetap datang ngerepek dah saya ngerepek. Hitung-hitung sabar, karena sabar gratis Pak. Sabar gratis kan? Bapak nak dapat pahala lewat sedekah, harus bayar pakai duit. Betul? Bapak nak dapat pahala lewat haji umroh, harus ngeluarkan duit. Betul? Tapi sabar, perlu bayar duit? Tak perlu, sabar aja. Nih adik kerepekilah aku dek. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar yang diberikan pahala tanpa batas. Sabar nih Pak, pahalanya tak terbatas kata Allah. Dalam Al-Quran itu disebutkan. Orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Makanya banyak-banyak sabar. Kalau bini kita suka ngerepek. Tapi bini Nabi tidak pengerepek masalahnya. Setiap Nabi dakwah disemangati oleh Siti Khadijah. Nabi dapat masalah ditanangkan oleh Siti Khadijah. Jangan takut bang, jangan sedih bang. Ada Allah akan selalu menolong abang. Tanang hati laki gaya Pak. Itu manilah bini kita gaya. Nak tanang hati. Laki jualan es krim di pasar. Hujan hari balik ke rumah. Abang minta maaf. Si duit abang bawa ke rumah malam hari itu. Dagangan daan laku karena hari hujan. Kalau bini solehah jawabnya. Dan apa-apa bang, sabar. Tak mungkinlah kita nak untung tiap hari. Mana tahu minggu depan untungnya 3 kali lipat. Kan tanang hati orang laki kayaknya. Tapi si duit abang bawa balik malam hari itu. Dia tak apa-apa. Abang tak bawa duit. Berarti kita tak makan nasi lah malam hari itu. Kita makan es krim aja. Sajuk hati laki kayaknya.
Itu dahlah di pasar jualan dan kanak Bali, kehujanan, di jalan hampir melanggar orang, kanak razia polisi, nyampai di rumah dikerepeki bini. Akhirnya orang laki kanak penyakit S3. Pertama stres, kedua stroke, langsung stop. Mati. Nah, tapi saya pasankan dengan bapak-bapak, usah nak takut dengan bini. Iya. Tapi mun dia ngerepek Pak Ustadz habis dipacahkannya piring, pacahkan semuanya. Mun dia marah Pak Ustadz dipacahkannya galas, pacahkan selongsen. Ngapain Pak Ustadz? Piring, galas, pacah bisa dibeli. Tapi harga diri sebagai laki-laki nggak boleh diinjak-injak bini. Takbir. Oh, yang takbir paling nyaring ya dia yang paling takut dengan bini. Pak Karutan takut nggak dengan bininya Pak? Hah? Ada di sebelah dia kan. Sampai-sampai beliau sambutan yang terhormat istri saya. Saya banyak jumpa polisi, ada yang kapolsek, ada yang kapolres, ada yang kapolda. Kalau dia nyuruh orang di kantor, itu Pak bersihkan, itu ditepikan ya, itu pinggirkan, itu gordennya dibuka. Bisa nyuruh-nyuruh orang di kantor. Tapi di rumahnya dia disuruh bininya. Tanyalah Pak Karutan kalau enggak percaya. Bang, kata bininya, anak lakak berak basuk, alak beraknya bang, au. Yo sampah ya bawa ke depan yo, kalau bakar ke apa ke au. Ustaz tang tahu, aku ge ya di rumah. Yo di luar rumah saya ceramah berapi-api, di luar rumah saya pidato menggelegar, di luar rumah saya tausiah luar biasa. Tapi kalau udah di rumah, saya hanya seorang suami dan saya seorang ayah dari anak saya. Saya ke warung bawa tabung gas, saya pikul. Kadang saya ke pasar beli ikan, beli sayur. Kadang saya ke Alfamart beli pembalut. Pembalut saya beli Pak. Nggak usah supan-supan. Tawakanlah orang, Ustadz beli pembalut ke. Aunya saya daripada kena suruh beranak. Beli dah ya pembalut. Masih nyaman kena suruh beli pembalut. Ini Pak ya, Pak. Tapi saya yakin dan percaya kita ini tidak ada yang takut bini. Termasuk saya tidak takut dengan bini. Ngapain lalu takut? Rumah kita polahkan, oto kita balikan, galang amasnya kita langkapi, pupur bincunya semuanya kita siapkan. Ngapain lalu takut dengan bini? Kita tok bosnya. Nah, jadi Ustaz tidak takut dengan bini, tidak. Cuman dia lebih berani. Yang betul jawabannya bukan takut bini, tapi sayang bini. Kalau dah sayang dengan bini, apa pun kita kerajakan Pak, betul? Bu, mana suara ibu-ibu? Halo Bu, Bu. La ilaha illallah. Ibu tahu ndak ada suami yang manjat tower keraja sampai 100 meter tingginya? Untuk siapa dia keraja ya? Untuk bini. Pikirkanlah ya. Ada yang sampai sampat korupsi, itu be kadang-kadang untuk bini. Nggak usah jauh-jauh, ada orangnya situ. Itu betul Pak. Sekarang saya tanya ibu-ibu. Bu, halo Bu. Siapa yang mendorong-dorong Nabi Adam ngambil buah huldi? Bininya kan? Adam tidak mau sebenarnya, cuman karena sayang bini, Nabi aja terpeleset Pak. Apa lagi baru karutan? Nabi aja terpeleset gara-gara bisikan bini. Berapa banyak polisi, berapa banyak tentara jadi jahat gara-gara bisikan orang bini. Bang, kau kan karutan. Misalnya bukan karutan itu, bukan. Yang di sini jauh sini. Nah, yang karutan dia dulu dah pindah dia sang. Itu kan baru ya. Bang, abang kan karutan. Tetangga kita bang cuman security. Tapi galang bininya dah macam nak pelak motor, bang. Kau karutan dah ente balikan dengan adik bang saya percuma kau jadi karutan. Kalah dengan security. Akhirnya suami mulailah mikir gimana supaya itu bali, gara-gara bisikan bini. Jadi bini itu kadang-kadang memang bidadari, tapi jarang dia jadi setan. Tukang bisiki, mohon maaf Bu, mohon maaf Bu.
Ya kadang-kadang ya Bu, kadang-kadang. Kan selalu. Makanya jangan dorong suaminya masuk ke dalam neraka. Jangan kau sungsangkan lakimu masuk penjara. Gara-gara hanya kemauan yang memang rezekinya segeye. Pak, biar nak bapak keraja putah puntul tunggang langgang lintang pungkang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau kata Allah segitu dolok rezekimu. Segeye dia dapatnya. Jadi usah nak masing-masing supaya terbalik ke galang. Ibu kan dah tahu, ya security bininya terbalikan galang gara-gara jual tanah. Bukan dari gajinya. Makanya banyak-banyak bersyukur. Kata Allah dalam Al-Quran disebutkan, setan Pak, ketika Allah usir dari surga, apa kata setan? Allah, ya Allah, karena kau telah melaknat mengutuk aku menjadi manusia yang pasti masuk neraka, maka aku bersumpah akan menggelincirkan semuanya manusia. Akan kudatangi dia dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, kata setan, dan engkau akan mendapati sedikit dari mereka yang mau bersyukur. Ini strategi setan. Gimana supaya kita ini tidak mau bersyukur? Akhirnya mulailah kita mikirkan yang tidak kita miliki sama sekali. Karena ini adalah bisikan setan. Mudah-mudahan kita selamat dari godaan setan. Bini meninggal sedih Nabi. Terus siapa lagi yang meninggal? Pamannya Abu Thalib yang ngasuh Nabi dari umur 8 tahun sampai Nabi jadi Rasul, diangkat menjadi Rasul, mendapat wahyu. Abu Thalib melindunginya Pak, diasuh. Karena ayahnya meninggal umur 2 bulan Nabi dalam parut. Umur 6 tahun ibunya Siti Aminah meninggal. Terus diasuh oleh neakinya Abdul Muthalib. Umur 8 tahun Abdul Muthalib pun meninggal. Setelah Abdul Muthalib meninggal, diasuh oleh pak tuanya, pamannya ini Abu Thalib, sampai dia menikah, sampai diangkat menjadi Rasul. Paling lama Nabi tinggal di rumah Abu Thalib, diasuh oleh pak tuaang. Kesedihan yang bertubi-tubi. Sampai kata Abu Thalib, "Hei orang Mekah, jangan kalian bunuh Muhammad. Kalau kalian bunuh Muhammad, bunuh aku dulu." Sampai gitu Pak. Tapi di akhir hayatnya yang lebih membuat Nabi sedih adalah Abu Thalib tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ayolah paman, kata Nabi, sebutkan 2 kalimat syahadat, ucapkan paman, nanti aku akan membelamu di hadapan Allah. Tidak mau Abu Thalib Pak. Meleleh air mata Nabi. Sedih. Orang yang dicintainya tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, nanti dia masuk surga. Abu Thalib tidak mau. Sedih Nabi. Orang yang disayanginya ternyata tidak mau beriman. Jadi kita ni Pak, kalau keluarga kita meninggal, boleh tidak kita sedih? Umat kita meninggal, boleh kita sedih? Boleh. Nabi ajak sedih. Kalau anak kita meninggal, boleh sedih? Boleh sedih. Bahkan Abu Bakar ketika mendengar Umar bin Khattab di pasar ngamuk, mendengar berita Nabi meninggal, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, ada orang mengumumkan Muhammad Rasulullah telah berpulang, beliau wafat. Dicabutlah Umar padangnya. Man qala Muhammad qad mata. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, ku pancung lehernya. Tidak terima Umar bin Khattab Rasulullah meninggal. Yang sudah dijamin masuk surga, apalagi lah kita. Halo Pak. Jadi boleh tidak kita sedih? Boleh. Yang tidak boleh adalah menyalahkan Allah, menyalahkan takdir. Ya Allah, ngapain tang umatku yang meninggal ya Allah? Tang bukan umat kawanku yang meninggal. Lalu umat kawan udik. Nah ini mencakar-cakar rambut, mencakar-cakar dinding, ngoyak-ngoyak baju, itu namanya menyesali takdir, menyalahkan Allah. Tidak boleh begitu. Tapi kalau nangis biasa, normal. Nabi waktu anaknya meninggal, Ibrahim namanya, Nabi nangis. Kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Apakah engkau tidak ridho? Aku ridho, kata Nabi. Lalu kenapa kau nangis? Itu bukan air mata tidak ridho. Ini adalah air mata kasih sayang. Maka kalau ada keluarga kita meninggal, apalagi kalau meninggalnya tempatnya jauh Pak, dan kita mendengar berita di situ orang tua kita di kampung meninggal, misalkan, dan kita tidak dibolehkan keluar, sedih tidak kira-kira? Sedih. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali berdoa.
berdoa. Saya berharap mendoakan Bapak Ibu semua yang ada di situ, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, dan keajaiban. Mudah-mudahan segera berjumpa dengan keluarga-keluarganya. Ustaz Atoli kalau meninggal bininya sedih ke Pak Ustaz? Sedih saya. Kok bisa Ustaz sedih? Saya tidak bisa ceramah hari itu kalau anak saya ngacau. Karena diansuhnya lah anak saya, bisa ceramah saya hari itu. Betul kan? Begitu Pak kita pikirkan, karena jadi perempuannya tidak juga gampang jadi perempuan barat. Makanya kata Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni suhbati. Wahai Rasulullah, siapa perempuan yang wajib kami taat kepadanya? Orang yang wajib kami taat setelah Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi? Abuka, bapakmu. Ibumu, 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 baru ayahmu. Bapak satu kali disebutkan, ibu tiga, berarti satu bapak, tiga ibu. Banyak ya? Untung banyak. Satu bapak, tiga kali lipat ibu kebaikannya. Kenapa? Karena perempuan melakukan tiga hal yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki kita. Satu, mengandung. Bapak suah ngandung? Ngandung tuh berat. Berapa bulan ngandung bu? 9. Selama 9 bulan ibu tidak suah ningkap. Suah ke melihat perempuan ngandung ningkap? Tidak suah. Lain dengan orang laki. Sebulan lah tidak ningkap. Paning balak kita ini. Nah, mun di situ entah apa kalau dikerajakannya ya. Ngambil sabun ke kalau. Barang dah ningkap-ningkap ya. Iya. Barat, ngandungnya barat. Tengkurap Pak ningkap kalau enggak tahu. Yang kedua apa? Melahirkan. Melahirkan sakit enggak? Nah, tanya ibu-ibu. Ibu, halo, melahirkan sakit enggak? Sakit. Enggak bu, lebih sakit bersunat. Sesakit-sakitnya beranak masih mau beranak lagi. Tapi kalau sakit bersunat, ada yang mau bersunat lagi? Ya, berarti lebih sakit bersunat. Melahirkan sakit, biar nak bini sape dah weh. Nak bini karutan ke, nak bini bupati ke, nak bini gubernur ke. Kalau udah melahirkan, nggak ada yang senyum. Nggak ada yang ketawa melahirkan. Lahirlah. Lahir. Semuanya ngerauk, semuanya berpegang kuat, semuanya ditariknya. Waktu bini saya mau melahirkan dari jam 11 malam sampai jam 9 pagi baru lahir. Dipegangnya kuat-kuat tangan saya. Yang mun batang Bandung dah terungkat saya. Sakit melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Dan gampang menyusui Pak. Apalagi kalau anaknya dah tumbuh gigi. Penuh ancaman. Ngobrol dengan tetangga sambil nyusui anak. Gimana ya bu? Jadi ke anak mau kuliah di Pontianak, di Untan ke, nak di Polnep ya, katanya dia nak nginap di rumah keluarga kayaknya ke, atau nak di kosan? Ngigit. Tapi walaupun digigit berkali-kali, lihat Pak, walaupun digigit oleh anak berkali-kali, ndak jarak ibu nyusui anak. Isuk mau agak dia. Apalagi kalau anaknya laki, lama dia nyusu anak laki. Lain dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan 2 tahun lebih sedikit dah taim dia nyusu. Kalau anak laki naan, dah berjanggut masih nyusu. Anak laki. Kata guru saya. Jadi barat nyusui anak. Makanya kata Nabi 3 kali lipat ibu dibandingkan ayah. Doa bapak makbul, tapi doa ibu bisa 3 kali lipat lebih makbul daripada doa kita. Hebat perempuan itu Pak. Bapak-bapak ini jangan sombong. Bang Erik, halo Bang, dengar keadaan. Abang kan yang undang saya, dengarkanlah. Pak Karutan dan para pejabat strukturalnya, kita tidak boleh sombong dengan perempuan. Setinggi apapun pangkat kita, jangan sombong dengan perempuan. Kenapa? Semuanya kita keluar dari perempuan. Betul kan? Apa nak kita sombongkan? Tidak boleh kita sombong. Saya heran ngapi orang tahu banyak sombong zaman kini.
Merasa pangkatnya tinggi, sombong dengan rakyat. Padahal kau bisa jadi pejabat karena dipilih rakyat. Lalu sombong dengan kita gimana ceritanya? Nih pejabat-pejabat, karena gajilah negara. Negara bayar gajinya pakai apa? Kayak duit negara. Duit negara dari mana? Dari pajak rakyat. Ngapain lalu sombong dengan rakyat? Nggak nyambung ya. Ustadz Hatoli, gaya juga nggak boleh sombong. Merasa ceramahnya hebat kemana-mana. Bukan saya ceramah yang hebat, karena orang mau dengarkan. Biar nak 2 jam saya ceramah, munsian yang dengarkan. Paling kata Pak Garutan, dah lama ke sakit Pak Ustadz ya. Ngomong seorang. Nggak boleh sombong. Kalau kita sombong, Allah nggak suka. Nanti gampang Allah ambil. Jelas Pak? Nah, Nabi bininya, dah habis ke waktunya? Dah jam 10, dah habis waktunya. Belum? Lanjut? Oke. Kebetulan hari itu agak santai sedikit lah, santai sedikit. Karena malam kalau pun ceramah lagi, isuk masih ceramah 45 masjid jadwal, itu baru ke 22. Siang malam ceramah, dan apa-apa. Ini adalah resiko jadi ustadz terkenal. Perasaan saya aja. Jangan boleh sombong Pak Ustadz. Nah, jangan sombong ya Pak ya. Pintar pun jangan sombong. Gampang kalau Allah hantukkan palanya ke tiang, lupa ingatan. Terantuk nanggai dah lupa di dengan kita. Nah, setelah Nabi bininya meninggal, pamannya meninggal, sedih. Cukup ke? Belum. Apa lagi? Nabi kena boikot Pak di Mekah. Nggak boleh beli makanan. Sepakat orang Mekah ya, kalau Muhammad mau beli makanan usah kita jual. Setuju semuanya. Dan sampai di riwayat itu disebutkan Pak, Nabi hanya makan sisa daun yang ada tersisa di desa itu. Nabi makan daun. Nak beli makanan dan nak jual. Di situ Bapak masih bisa makan? Gratis lagi kan? Listrik bayar? Air? Kena tanggung semuanya? Belum apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad. Jangan Bapak kira Nabi Muhammad kena boikot secara ekonomi, hanya makan daun seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, enggak, bertahun-tahun di Makkah seperti itu. Sedih beliau. Jadi kita belum ada apa-apanya. Lalu Nabi cukup sampai di sini sedihnya? Belum. Nabi pergi ke Taif. Tahu ke Bapak Taif? Sekitar 100 km dari Makkah. Kalau naik bis kecepatan 110 km per jam, 2 jam nyampai. Kalau jalan kaki, 2 hari 2 malam. Kira-kira Nabi jalan kaki ke naik bis? Jalan kaki. 2 hari 2 malam. Aku nak pergi ke Taif, kata Nabi. Karena di Sinun banyak keluarga dari nenek aki saya, Abdul Muthalib. Mudah-mudahan banyak yang mau masuk Islam. Pagi Nabi ke Sinun. Begitu Nabi sampai di kota Taif, bukan solawat yang orang gunakan untuk menyambut kedatangan Nabi. Bukan tolak al-badru yang orang pakai untuk menyambut kedatangan Nabi. Tapi apa? Biar kacik, dewasa, orang tua udah nyiapkan semuanya kantong yang isinya batu dan kotoran. Siap melontari Nabi Muhammad. Ayo anak-anak, lontari Muhammad, lontari Muhammad. Dilontari Pak pakai batu, dilontari pakai kayu, dilontari pakai kotoran unta. Dikajar-kajar Nabi. Sampai ndak agak kelihatan muka Nabi. Yang kelihatan hanya darah. Sekujur badan Nabi itu darah, Pak. Datang malakul jibal. Malaikat jibal gunung. Malakul jibal, malaikat penjaga gunung. Muhammad, aku tidak terima engkau diperlakukan seperti ini. Ayo Muhammad, aku sudah izin kepada Allah. Sebutkan, mana gunung yang paling besar? Akan kucabut, kutimpakan ke kota Taif yang sudah melontari kau Muhammad. Ayo Muhammad. Kata Nabi, la taf'al, jangan kau lakukan. Aku diutus bukan untuk membunuh orang. Aku diutus bukan untuk mematikan orang. Aku diutus untuk rahmatan lil alamin. Mereka bukan benci sama saya. Mereka hanya tidak tahu apa yang sedang kubawa, kata Nabi. Kalau memang Allah mau mengabulkan doaku, wahai malaikat, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku. Luar biasa sabarnya Nabi, Pak. Sedang dakwah, dilontari orang, berdarah-darah, dikejar-kejar, datang malaikat mau membela dia. Jangan, kata Nabi, kudoakan mereka dapat hidayah. Kalau sayalah yang jadi Nabi waktu itu,
Lain ceritanya. Misalkan saya ceramah, datang dakwah tuh kan di Rutan Sambas tuh kelas 2, tiba-tiba kena lempari lah bapak-bapak, berdarah-darah kaki saya, muka saya, datang malaikat gunung senujuh. Hatoli, gimana mun gunung senujuh tuh ku cabut, ku timpakan ke Rutan Sambas. Gimana Hatoli? Saya tibakanlah, tibakan. Tibakan. Biar lapas suminya tahanannya, biar lapas saya. Kurang ajar biar kita takkan ceramah dilontarinya. Nah, tapi kan saya bukan nabi. Makanya nabi itu Pak, kesedihannya luar biasa. Belum ada apa-apanya ya Bapak. Yang penting hati nabi tetap dekat dengan Allah. Dan pada akhirnya nabi sudah cukup secara mental, sudah kuat secara spiritual. Kata Allah, layaklah kau menghadapku Muhammad. Sini, Isra Mi'raj. Jalan-jalan. Jibril, pergi kau ke surga. Ambil kendaraan yang bernama Burak, turun kau ke bumi, jemput kekasihku Muhammad, hibur dia. Dia sedang sedih, ajak dia jalan-jalan. Jadi kalau orang agak sedih, diajak jalan-jalan. Kemana Nabi Muhammad jalan-jalan? Kita maju. Lemugutan. Pasir Panjang. Ke Bali. Ada yang suah ke Bali situ? Pak Hemi, suah ke Bali. Ngapain ke sinun? Oh belum. Ada niat kalau. Coba, bukan ke Bali, bukan ke Temajuk, bukan keliling dunia. Jalan-jalan Nabi sungguh penuh kemuliaan dan kehormatan. Apa itu Pak Ustadz? Langsung bertemu Allah. Ini luar biasa Pak. Hadiah yang Allah berikan berjumpa dengan Allah. Misalkan besok hari apa besok? Hari Selasa. Pak Karutan, Pak Andreas dapat surat dari Presiden Republik Indonesia. Supaya menghadap Presiden hari Selasa esok jam 10 di Istana Negara di Jakarta. 4 mata ngadap saya kata Presiden. Kira-kira Bapak berangkat enggak Pak? Pak, berangkat pasti kan? Subuh nanti atau nanti jam 1 malam dah berangkat dia nak ke Jakarta. Dipanggil Presiden, dipotonya suratnya. Update status seminggu enggak lakak-lakak. Ditunjukkannya ke staf. Nih, saya diundang Presiden. Kan? Diunjukkannya dengan Bang Erik. Saya tidak bisa Bang Erik, diundang Presiden. Suke diundang Presiden. Baru diundang Presiden. Bagaimana kalau diundang Allah? Suke tidak Nabi Muhammad diundang Allah? Bapak Ibu kalau hari itu diundang menghadap Allah, suke tidak? Hari itu ya? Suke kenaan? Masuk surga tidak lagi kan nak tanya? Mau? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kabulkan. Nah, jadi diundang menghadap Allah. Kata Allah, Muhammad, kesedihanmu luar biasa. Sini saya hibur, sini dekat dengan saya. Kata Allah, sana kau pikirkan masalahmu. Masalahmu nanti aku yang selesaikan. Artinya apa hikmahnya? Kalau bapak ibu sedang sedih, dapat masalah, dapat ujian, maka dekatilah Allah. Bagaimana caranya? Allah beri hadiah solat 5 waktu. Itu Nabi Muhammad diberi hadiah solat. Artinya kalau bapak ibu sedang dapat masalah, perbaiki solat. Itu solusinya. Sebenarnya kita kan ada masalah, betul? Bapak-bapak ada masalah? Bang Erik ada masalah? Ada. Pak Karutan ada enggak masalahnya? Ada pasti. Gimana ngadepi warga binaan tuh kadang-kadang yang suka nak nyeleneh macam-macam. Belum lagi masalah di rumah kadang-kadang, belum lagi masalah di atasan, banyak masalahnya. Ustadz Hatoli ada masalahnya? Yakin? Tuh yang ceramah ada ke masalahnya? Paling banyak masalahnya itu. 1, jarang di rumah. Sampai bini saya protes. Abang Hatoli bukan lagi Abang Hatoli yang ku kenal. Abang apa? Abang Toib. Tak pulang-pulang. Masalah. Yang kedua masalah saya. Karap saya kena bulai oleh panitia. Ustadz, kata dia, tolonglah datang ke kampung kami ceramah. Masyarakat udah sangat merindukan kehadiran Pak Ustadz. Di mana tempatnya Pak? 9 jam pakai bis Pak Ustadz. Nanti bisnya pakai duit Ustadz dulu. Penginapan, makan, pakai duit Ustadz dulu. Nanti selesai Ustadz ceramah, kami ganti duit Ustadz. Oke, saya bilang. Udah 1,5 tahun Pak. Si Ande gantinya. Kan masalah ya. Salatullah salam
Jadi Bapak Ibu perbaiki jak solat. Perbaiki solat. Saya udah solat Pak Ustadz, tapi kenapa masalah saya tidak selesai? Betul kau solat, tapi solatmu tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Ada kata hasar lagi. Kan tidak ikhlas namanya ya. Kenapa tang lalu ada kanda hasar lagi? Kenapa tidak ucapkan alhamdulillah? Kan kayak iya. Ada kanda hasar lagi. Sholat asar jam 5:30. Kenapa tang sholat jam 5:30? Yang penting kan sholat. Kau sholat tapi tidak ikhlas, makanya masalahmu bertahun-tahun tidak selesai-selesai. Karena kau jauhi Allah. Pak, dekati Allah kalau nak selesai masalahnya. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah. Kalau kalian dapat masalah, kata Allah, minta tolong denganku, dengan sabar dan solat. Dua kuncinya, sabar dan solat. Banyak rumah tangga hancur, banyak rumah tangga diambang perceraian, banyak rumah tangga yang tiap hari bersengketa. Dua sebabnya, satu, tidak sabar, dua, tidak memperbaiki solat. Pasti meremehkan solat. Tidak solat. Makanya Allah tegur supaya kau dekat dengan aku. Iya maksudnya. Halo Pak. Kedengaran kita antuk? Saya pura-pura bangal nih. Perbaiki solat. Kalau solat kita baik, insya Allah Allah selesaikan semuanya masalahnya. Jalannya nanti Allah tunjukkan. Gimana masalah kita nak selesai? Dapat masalah, nak ke Allah kita. Kita curhat dulu dengan manusia. Langsung update status biasanya. Ada juga yang gitu. Bertangkar dua laki bini, ambil HP, update status bini. Tak kusangka kau begitu. Dibacalah lakinya, maulah juga dia status. Aku pun tak sangka kau begitu. 5.000 kawan Facebooknya, 5.000 orang tahu dia bertangkar dok laki bini. Walaupun nanti udah berdamai, orang kan dah tahu dia sudah bertangkar. Percuma kita nak romantis-romantis lagi, orang dah tahu. Betul Pak? Makanya kalau dapat masalah curhatnya dengan Allah dulu. Nanti Allah tunjukkan jalannya. Curhat dengan manusia, manusia hanya ngasih saran, tapi curhat dengan Allah, langsung Allah tunjukkan jalan. Dan ini Pak, kalau kita curhat dengan manusia, mohon maaf, dan semuanya orang suka dengar cerita kita. Betul? Dan semuanya orang mau merasakan apa yang kita rasakan. Dan yang lebih bahaya lagi, curhat dengan manusia, banyak yang pura-pura jadi pendengar padahal penyebar. Betul? Jadi yang bagus curhat dengan siapa? Manusia atau Allah? Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nanti Allah bukakan jalannya setiap masalah yang kita hadapi. Kalaupun tinggal di situ bertahun-tahun, kalau Allah beri ketenangan, kacik 5 tahun, 10 tahun kacik. Yang penting hidup tenang, bukan sanang. Orang yang sanang belum tentu tenang, betul? Tapi orang yang tenang udah pasti. Orang tenang-tenang lah Pak. Coba rumah besar, megah, mewah, sanang atau tenang? Sanang, belum tentu tenang. Takut dimasuki pencuri kan? Bagi pencurinya dah kan masukkan ke situ. Hanya sanang, belum tentu tenang. Bini cantik, Pak, halo? Dapat bini cantik, sanang atau tenang? Hah? Hanya sanang bini cantik, belum tentu tenang. Takut digoda orang bini kita. Apa lagi kalau muka bapak jahat? Digoda orang, dan cocok kata orang bininya ya. Lakinya macam nak PKI, pendek kacik hitam. Bininya sagian cantik, dan jak tanang. Mun gaya bagus bini kita jahat, makin dak tanang. Mukanya tolen kita lihat tiap hari. Nak tidur mukanya, bangun tidur dia lagi. Mun gaya bagus si an bini, nak anjak tanang. Bila nak nganti orang, bila nak nganti, nak ajak tanang si an bini. Mun gaya bagus banyak duit bini, makin masalah banyak bini. Semuanya kita ada masalah, betul? Tapi solusinya adalah sholat. Bapak kira jadi pejabat ndak ada masalah ke? Hah? Jadi bupati masalah ke ndak? Bupati ada kesian masalahnya? Banyak. Jadi bupati banyak masalahnya. Apa? Satu, harus melaksanakan janji kampanye.
Ia yang paling penting. Mundaan dilaksanakannya akan dituntut di pengadilan Allah hari kiamat oleh rakyat satu kabupaten. Makanya Umar bin Khattab waktu kanak suruh jadi pemimpin, enggak, aku kata Umar bin Khattab jadi pemimpin. Kenapa? Kalau ada satu ekor unta aja tergelincir karena jalan rusak, aku akan dituntut oleh unta di akhirat. Unta nuntut. Unta. Nuntut. Unta. Tahu unta ke Pak? Ada hubungan keluarga? Unta nuntut. Sekarang berapa banyak jalan rusak di mana-mana, bukan cuma tergelincir, ada yang meninggal pun ada, betul? Makanya kalau orang sebenarnya mau melihat, andai kata diperlihatkanlah pertanggungjawaban sebagai pemimpin di akhirat, yakin tidak ada yang mau jadi pemimpin. Tapi orang sampai berani nyogok-nyogok kan untuk jadi pemimpin. Di situ suaka kena sogok. Yang kena sogok yang masuk ke situ, yang nyogok bebas di sinun. Makanya udah sana cari muka dengan manusia. Carilah muka dengan Allah. Cari perhatian Allah. Jemput kasih sayang Allah. Insya Allah lebih tenang hidup kita, Pak. Si anak kita kajar dunia. Dunia mau nak kita kajar-kajar, ndak ada habis-habisnya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir. Jadi te dunia ndak ada habis-habisnya. Di balik manusia sigi gunung emas, kata Nabi, puaskah manusia? Ndak, dia akan cari gunung emas kedua. Di balik 2 igi gunung emas, puaskah manusia? Ndak, dia akan cari gunung emas yang ketiga. Bila dia baru berhenti, sampai mulutnya disumpal pakai tanah, baru berhenti dia. Berarti udah mati. Fokus kita sekarang akhirat. Insya Allah urusan dunia lebih ringan, Pak. Pak, ada kayak yang petani di situ dulu di kampungnya. Nanam padi, rumput ikut tumbuh enggak? Ikut tumbuh. Kalau bapak nanam rumput, padi ikut tumbuh? Nah, giyalah dia. Kalau bapak ngajar akhirat, dunia akan ikut. Dunia yang ikut. Tapi kalau bapak ibu ngajar dunia, hilang akhirat kita. Kalau saya minta galas, di baliknya galasnya Pak, kosong. Minta galasnya saya, di baliknya galasnya. Tapi kalau saya katakan minta air, di baliknya dengan galas-galasnya. Artinya apa? Kalau kita minta akhirat ke Allah, dunia itu Allah berikan semuanya. Tapi kalau kita minta dunia, akhirat kita bisa hilang, Pak. Pak, perbaiki sholat, berdoa kepada Allah, ya Allah. Selalu rasanya dengan keluarga, ya Allah. Selalu nak melihat kuburan umat, kuburan ayah. Dah bertahun-tahun dah suah mantau, dah tahu gimana keadaannya sekarang. Kan sedih kita, Pak. Sholat. Minta petunjuk kepada Allah. Lapangkanlah kuburnya, sehatkan badannya, kemudian berikan pahala yang berlipat ganda. Ustaz, kami berdoa ndak tahu bahasa Arab. Usah nak pakai bahasa Arab. Bahasa Samos Allah tahu ndak? Bahasa Samos Allah ngerti kenaan? Ngerti. Bahasa Jawa? Semuanya bahasa Allah ngerti. Bahkan pakai bahasa isyarat pun Allah ngerti, Pak. Bapak berdoa saking sakitnya hati ndak bisa berkata-kata. Pakai bahasa isyarat. Ya Allah. Allah. Ya Allah. Berarti dah baratnya masalahnya ya. Kata Allah malaikat tu dah baratnya masalahnya. Karena dah terlalu barat, tolong kau cabut nyawanya sekalian. Sekarang masalah kita banyak. Si anak tempat kita nak ngadu, Pak. Pak. Masalah-masalah yang kita hadapi sekarang hampir tidak ada tempat kita nak ngadu. Kita nak nyari keadilan si An. Yang banyak hanya pengadilan. Tapi keadilannya di si. Betul? Yang banyak duit menang. Yang tidak berduit tetap dah kalah. Di mana ya? Bukan di Indonesia, bukan. Di luar negeri kalau. Payah. Kita nak nyari keadilan, kata guru saya, di dunia itu tidak ada keadilan hatoli. Di dunia itu sian keadilan. Di mana yang ada keadilan guru? Nanti setelah kau mati, disitulah yang seadil-adilnya. Di akhirat kalau di hadapan Allah, baru ada keadilan yang seadil-adilnya. Di dunia masih bisa disogok pengacara. Masih ada penjilat yang membela kita. Masih ada hukum yang bisa kita permainkan. Tapi di hadapan Allah, tidak ada yang bisa kau sogok. Baru masuk ke dalam kubur, man buka kata malaikat. Kalak we baru nanya, baru nak datang tu. Baru nak nyampai aku tu we.
Mana bisa ke? Sana ngomong sana nanya, ya ada 100 miliar. Bukan bisa lari malaikat digayakan. Jadi keadilan di dunia sian. Kita nak nyari keadilan ke mana lagi, Pak? Makanya mintalah keadilan kepada Allah. Kita barang-barang sekarang serba naik kan? Naik enggak, Pak? Talur, naik enggak? Baras, listrik, pajak, susu. Nak ngape kita ha? Semuanya naik, semuanya mahal. Kita nak ngape? Kita nak protes, kan nak katakan radikal. Kita nak demo, kan nak katakan melawan. Kita nak ngamuk-ngamuk, nak marah-marah, kan nak katakan intoleran. Saya nak cara lain. Kau bangunlah tengah malam, sujud kepada Allah, angkat tanganmu, munajat minta kepada Allah supaya Allah menghukum orang-orang yang udah menzolimi kita. Mereka zolim dengan kita, Pak. Paling-paling bapak-bapak hanya korban. Walaupun dengan semuanya yang salah tetap salah. Mungkin ada ya yang hanya korban. Yang mengorbankan kita nun masih bebas di sini. Karena itu keadilan kita minta kepada Allah. Ya Allah, hukumlah orang-orang yang udah zolim dengan saya. Minta dengan Allah. Gampang kalau Allah nunjukkan jalannya. Tahu-tahu tahun depan, bulan depan masuk di situ juga. Pak, kan kita waktunya out dia gara-gara kau tuh ya. Kayaknya Pak ngajak-ngajak lah orang ya. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mendoakan keburukan untuk orang lain. Boleh kenaan? Orang jahat dengan kita doakan jahat untuk dia. Boleh tak? Boleh. Dengan syarat doa kita setimpal dengan kejahatannya sama. Misalnya helm kita dicurinya. Boleh kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan helmnya kena curi juga. Boleh karena sama-sama helm. Yang tidak boleh adalah lebih. Ya Allah, helmku dicurinya. Mudah-mudahan helmnya hilang juga, motornya, anaknya, bininya, rumahnya itu bakar. Dia kan lebih namanya. Lebih dan boleh. Mun lebih kita mendoakan buruk untuk orang, lebihnya balik lagi ke kita. Kita yang lebih parah. Lebih baik kau pakai doa orang yang terzolimi. Kita kan kena zolimi. Kata Nabi, 3 doa orang yang pasti dikabulkan. 1, pemimpin yang adil. 2, orang yang sedang puasa. 3, orang yang kena zolimi. Bapak-bapak kalau merasa kena zolimi, angkat tangan Pak, berdoa. Gampang kalau Allah nunjukkan jalannya. Tapi perbaiki solat. Siap perbaiki solat? Di situ siap memperbaiki solat? Siap makin dekat dengan Allah? Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan ketenangan. Dah lebih 1 jam dah. Dah ke? Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir sebagai penutupnya, bapak-bapak, ibu-ibu semua, sebagai penutupnya ini, bahwa Isra Mi'raj ini ujung-ujungnya, puncaknya adalah solat. Puncaknya adalah solat. Maka jagalah solat baik-baik 5 waktu ini. Nanti Allah akan berikan ketenangan minimal dah ya, ketenangan hidup. Karena itulah yang paling mahal, tenang, bukan senang. Banyak orang yang kaya, megah, mewah rumahnya, tapi tidak tenang. Mereka hanya senang. Dan bapak tidak usah dengki. Orang makin banyak hartanya, makin lama pertanyaannya di akhirat. Makin tinggi pangkatnya, makin banyak pertanyaannya di akhirat. Itu di rutan sama siapa yang paling tinggi pangkatnya situ? Pak Andreas kan? Dialah yang paling lama pertanyaannya. Ada cerita, mau dengar ceritanya? Tapi jarang saya sampaikan cerita itu Jadi tolong sana dipadahkan ke sapi-sapi. Jarang saya sampaikan, itu rahasia. Jadi dari sana diberi tahu ke sapi-sapi. Itu rahasia kita aja. Yang dengar biarkan dia mati tercagat. Ada orang kaya. Di situ ada orang kaya. Ada orang kaya di kampung ya Pak. Dia ngomong dengan bininya gitu. Dek, kalau isuk abang meninggal, mau ke kau ngawankan abang dikubur 1 malam aja. Seluruh hartaku silakan kau ambil. Nehi kata dia. Jadi Pak bini yang tidak sayangin dengan kita sebenarnya. Mun kita tanya, dek sayang ke dengan abang? Sayang. Mau ke ngawankan abang dikubur dia. Kan mau. Dan mau tanyanya anaknya, wahai anakku,
Kalau isuk bapak meninggal, mau ke ngawankan bapak dalam kubur 1 malam aja, seluruh harta bapak silakan kalian ambil. Enggak mau, Pak. Bapak seorang dah dalam kubur. Lalu akhirnya karena si An yang mau keluarganya, dia buat sayembara di kampungnya. Hei orang yang ada di kampung itu, kata orang kaya, saya buat sayembara. Siapa yang mau ngawankan saya di kubur 1 malam, kalau saya mati nanti, ada yang mau ngawankan saya 1 malam aja di dalam kubur, seluruh harta saya silakan jadi miliknya. Didengarlah orang miskin. Wah, kata orang miskin, kesempatan tuh. Daftarlah. Saya mau, kata orang miskin, akan menemani kau dalam kubur 1 malam. Seluruh hartamu jadi milik saya. Tanda tangan semuanya, ahli warisnya pun tanda tangan juga. Bahwa kalau dia mati, dikawannya dalam kubur, semuanya hartanya jadi milik si miskin. Kenapa kau mau? Ya aku miskin, kata dia. Atas izin Allah meninggallah orang itu, Pak. Beberapa bulan kemudian. Nah, orang miskinnya tadi pun karena masukkan juga ke dalam matung. Dalam kubur. Karena kubur juga 1 malam untuk ngawankannya di dalam kubur. Masuk. Begitu orang dah balik semuanya, datanglah malaikat Mungkar Nakir bertanya. Begitu dilihatnya, yoh, tang ada 2. Seorang tang masih hidup. Ah, yang hidup dulu aku tanya, kata malaikat. Kau siapa? Aku orang miskin. Ngapa tang ikut di situ? Dapat sayembara. Kalau dia mati, ku kawankan di kubur, seluruh hartanya jadi milikku. Ngapa kau tang mau? Nah, aku orang miskin. Sian ke hartamu? Ada sebilah kapak. Saking miskinnya, hanya punya sebilah kapak. Ditanya agilah malaikat, dari mana kau dapat kapak? Ya aku mali. Pakai duit siapa? Pakai duitku lah. Dari mana kau dapat duit? Aku keraja. Keraja dengan siapa? Keraja dengan si fulan. Keraja halal atau haram? Aku keraja halal. Pokoknya ditanyalah malaikat, Pak, sampai ke akar-akarnya. Semalaman. Begitu isuknya, keluarlah dia, Pak, dari kubur nih. Bukan lagi orang tepuk tangan. Selamat, Pak, Bapak jadi orang kaya, berhasil ngawankannya 1 malam. Apa kata dia? Silakan, Pak, ambil ya harta. Ambil harta suamiku, ambil jadi orang kaya, Bapak. Apa kata dia? Indah aku nak ambilnya. Dan jadi. Ngapa dia? Sebilah kapak aja lama pertanyaannya. Apa agilah kalau sebanyak iya harta. Bila aku baru nak masuk surga. Dan apilah miskin aja aku, kata dia. Ya, Pak. Gimana? Mau jadi orang kaya? Lama, Pak. Nah, apa lagi yang tinggi pangkatnya? Nih. Bapak jabatannya apa di situ misalkan? Pak Erik. Misal aja lah, dan tahu saya berapa gajinya. Tiba-tiba dapat gajinya tuh misalkan 5 juta. Tiba-tiba dapat gaji 10 juta. Ditanyalah malaikat. Ngapa gaji mutang 10 juta? Kan biasa aja 5 juta. Gimana caranya kau dapat sampai 5 juta ya? Kau nyilat? Ditanya lagi, kau punya orang dalam? Macam-macam pertanyaannya. Ngapa tangkal kau bisa kena angkat jadi kepala dinas? Dekat dengan pejabat. Itu ditanya semuanya. Karena, Pak, oleh karena itu, usah nak caratkan dah jadi pejabat tinggi. Ngapa lagi Bapak dah ada di situ? Tidak mungkin lagi. Usah nak caratkan gila jadi orang kaya mun belum siap imannya. Tapi kalau jadi orang kaya, imannya bagus, kuat, kemudian hartanya digunakannya di jalan Allah, dia yang nulung dia di akhirat nanti. Begitu juga dengan pangkat jabatan. Kalau betul digunakannya untuk nulung orang, dengan tanda tangannya bisa dicairkannya duit untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Bisa lebih cepat dia masuk surga. Karutan, dia kan kepala di situ. Di akhirat nanti gampang dia masuk surga, bareng jadi seorang nang. Ustadz, kalaupun masuk surga, ustadz harus ngantri. Kan ustadz banyak di sama sih. Karutan di Sambas ada berapa? Kan seorang nang. Gampang malaikat nyarinya. Karutan Sambas, maju dia seorang nang. Coba mun Ustadz Kabupaten Sambas, ramai kami. Ngantri berhitung dulu siapa yang paling banyak amalnya. Tapi Pak Karutan bisa masuk neraka juga paling dulu. Kalau salah gunakan. Malaikat pun gampang nyarinya. Anjari dicari, yo seorang dia nang. Kata malaikat. Karena itu Bapak Ibu, dunia sementara, kaya sementara, miskin sementara, sehat sementara, sakit sementara, senang sementara, susah sementara, di dalam penjara pun hanya sementara. Yang lama apa? Tanggung jawab kita di hadapan Allah.
Maka baik-baiklah hidup kita di dunia supaya ringan pertanyaannya nanti di akhirat. Jelas? Dahlah, Bapak Ibu, yang penting hati kita tenang, dekat dengan Allah. Makin dekat dengan Allah, makin musibah yang kita alami adalah nikmat dan bentuk kasih sayang Allah. Pahami iya? Dan boleh buruk sangka dengan Allah ya? Tidak boleh buruk sangka. Ya Allah, ngapi aku yang kena. Ndak, semuanya pasti terjadi atas izin Allah. Tidak ada takdir Allah yang buruk, ndak ada. Pegang baik-baik kalimat ya. Tidak ada takdir Allah yang buruk. Semuanya pasti baik untuk umatnya, untuk hambanya. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Berapa poin jadinya intinya? Satu, manfaatkan hidup kita ini, karena dunia hanya sementara. Betul? Dua, jaga iman baik-baik. Dimanapun kita berada, tetap dekatkan dengan Allah. Musibah akan menjadi nikmat kalau kita dekat dengan Allah. Tiga, apapun masalah kita, perbaiki solat. Empat, jadikanlah solat itu sebagai puncak penghambaan kita kepada Allah. Puncaknya. Kenapa solat disebut puncak ibadah? Lagi puasa boleh ngobrol? Boleh. Orang tawaf keliling Ka'bah masih boleh ngobrol? Orang bayar zakat fitrah masih boleh ngobrol? Orang solat boleh tidak ngobrol? Tidak boleh. Ini puncak penghambaan. Harus full kepada Allah. Belum suah saya lihat orang solat ngobrol. Allahu Akbar. Apa kabar Pak Haji? Belum pernah. Makanya perbaiki solat. 4 poin itu mudah-mudahan bisa Bapak Ibu ambil sebagai oleh-oleh dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau selama 1 jam setengah ada omongan saya yang nyinggung perasaan Bapak Ibu, tidak berkenan di hati atau tidak sopan, saya Ustadz Hatoli mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke Bapak Ibu semuanya maafkan saya? Nah, dah selesai. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Saya mendoakan semoga Bapak Ibu sehat walafiat semuanya. Allah berikan kesabaran dan keistiqomahan. Allah jadikan hatinya tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan keluarganya juga sabar menunggu Bapak Ibu di rumahnya masing-masing. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang bahagia. Allah jadikan anak cucu kita anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan kita orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang pernah kita alami. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, sahna dilaporkan ke polisi. Saya bukan ustadz ekstrim. Banyak ada yang mengatakan Ustadz Atoli ustadz ekstrim. Salah. Yang betul saya ustadz es krim. Ustadz es krim. Lembut, sajuk, dan manis. Pantun terakhir. Nah, jawab cakep gaya ya. Itu pantun terakhir tuh. Pak Karutan orangnya gagah. Tolong yang di ujung jawab cakep juga. Nah, sana dan terima kayaknya ya. Pak Karutan orangnya gagah. Kalau berjalan pakai sepatu. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.